Setidaknya ada dua hal yang bisa dimaksud dengan kata menikmati. Pertama, menikmati itu sendiri. Menikmati Tuhan itu bukan hanya sekedar kita menikmati firman-Nya, menikmati momen doa, atau ketika kita menikmati persekutuan dengan sesama orang Kristen. Menikmati Tuhan juga bisa berarti ketika kita jalan bersama teman kita, ketika kita menonton, atau ketika kita makan dan minum. Kita bisa menikmati Tuhan melalui aktivitas-aktivitas itu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu namanya menikmati Tuhan. Sebagai contoh, misalkan ketika pacar kita memberikan sebuah boneka buatan dia, meskipun itu bukan yang terbaik dan bukan yang termahal, tapi kita menikmati hal itu. Bukan karena boneka itu sendiri, tetapi karena pemberinya. Jadi kita bisa melihat ketika menikmati karya seni, misalkan musik, lukis, dan lainnya, kita bisa berkata dalam hati, wah Tuhan tuh luar biasa sekali. Bisa menciptakan potensi manusia untuk membuat lagu yang seindah ini. Dan ini juga terlihat di dalam kitab Pemazmur. Pemazmur seringkali memuji Tuhan ketika ia melihat keindahan bumi. Kita jangan sampai nggak mengucap syukur, karena itu tidak ada bedanya dengan orang ateis. Nah, tapi ada pengertian yang kedua. Pengertian yang lebih dimaksudkan oleh Westminster Shorter Catechism adalah menikmati Allah tidak terlepas dari memuliakan Allah. John Piper mengatakan suatu perkataan yang menurut saya sangat mewakili kaitan antara menikmati dan memuliakan. Dia mengatakan Tuhan paling dimuliakan di dalam kita ketika kita paling puas di dalam Dia. Nah, jadi kita tidak bisa memuliakan Tuhan kalau kita sendiri merasa berbeban berat, kita merasa terbelenggu ketika kita melayani Tuhan, ketika kita hidup dalam Tuhan. Semua tindakan itu hanyalah seperti anak sulung dalam perumpamaan Yesus yang kerja di rumah bapaknya dan dia merasa tertekan, terkekang. Orang seperti ini adalah orang-orang yang diwakili oleh ahli Taurat dan orang Farisi, dan mereka tidak bisa memuliakan Allah dengan benar dengan sikap yang demikian. Tetapi kalimat John Piper ini kita perlu lihat secara lebih seimbang. Bukan hanya Tuhan paling dimuliakan di dalam kita ketika kita paling puas dalam Dia, tetapi juga sebaliknya. Kita paling puas ketika Tuhan paling dimuliakan. Ketika kita bekerja keras, ketika kita belajar sungguh-sungguh, ketika kita memilih pasangan hidup dengan serius, nggak main-main. Ketika kita lakukan itu dan kita sadar itu untuk memuliakan Tuhan, itu menjadi suatu hal yang menjadi kepuasan kita. Itu adalah kepuasan Kristen yang sejati. Contoh Alkitab yang sangat jelas menggambarkan tujuan hidup manusia itu adalah Yohanes 17 ayat 3-4. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Seringkali kita berhenti di pasal 3 saja. Tapi kalau dilanjutkan di ayat 4 dikatakan di situ Yesus itu hidupnya mempermuliakan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Dari sini kita bisa melihat kalau hidup yang sejati itu, hidup sebagaimana manusia semestinya adalah memuliakan dan menikmati Tuhan. Itu kita bisa lihat dari teladan Yesus Kristus. Kiranya jawaban ini menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.